Eternal Secret King, Chapter 361. Bab 361, Pembunuhan dengan Kekerasan. Wajah Chow Wanli mengancam saat dia memegang toples anggur di tangan kirinya dan satu pedang di tangan kanannya. Bilahnya seputih salju dan memancarkan aura dingin. Dengan lebih dari 10 pembudidaya lainnya, Chow Wanli bergegas mendekat. Saya Ji Chengtian, rekan Taois, ada yang bisa saya bantu? Ji Chengtian sangat sopan dan mengambil inisiatif untuk menyapa dengan kepalan tangan terlebih dahulu, mengangguk sambil tersenyum. Jika ini kembali ke daratan Tianhuang, mengingat sikap sopan Ji Chengtian dan fakta bahwa mereka tidak memiliki kebencian atau manfaat yang mendalam untuk diperoleh, akan sulit untuk pecahnya konflik. Namun, ini adalah medan perang kuno. Mereka tidak dihadapkan dengan orang-orang baik, bahkan jika mereka tidak bermaksud jahat, pihak lain bermaksud jahat. Ji Chengtian, Chow Wanli mengangkat alisnya dan bertanya dengan senyum palsu, apa kultivasimu? Pendirian Yayasan 6 Meridian. Ji Chengtian sedikit ragu, tidak menyembunyikan apapun. Bagaimana dengan kalian? Chow Wanli memandang ke arah Su Zimo dan yang lainnya sebelum berkomentar dengan santai, ini adalah aturan kota Suantian. Jika Anda ingin memasuki kota, Anda harus melaporkan wilayah kultivasi Anda tanpa menyembunyikan informasi apapun. Setelah mendengar ini, para pembudidaya di kota Suantian menunjukkan ekspresi aneh. Tidak ada aturan seperti itu di kota. Alasan Chow Wanli mengatakan itu kemungkinan besar karena dia ingin mengetahui kekuatan kelompok Su Zimo. Lagi pula, tidak ada cara untuk mengetahui berapa banyak meridian roh yang dibuka oleh penggarap pendirian yayasan hanya dengan menggunakan seni piring roh. Sementara Chow Wanli terlihat seperti orang kasar, dia berpengalaman di dunia dan tahu bahwa para pembudidaya yang bisa tiba di kota Suantian jauh dari sederhana, dia khawatir dia mungkin secara tidak sengaja mendapat masalah. Su Zimo mengerutkan kening pada aturan yang disebutkan oleh Chow Wanli. Meski sedikit gendut dan yang lainnya menentangnya, mereka tetap mengaku jujur. 4. 5 meridian pendirian yayasan, dan bahkan ada seseorang di pendirian yayasan tahap akhir. Setelah Su Zimo, orang terakhir yang berbicara, selesai, para pembudidaya di sekitarnya menggelengkan kepala dalam diam. Menjelajah ke kedalaman medan perang kuno dengan tingkat kekuatan seperti itu, mereka benar-benar memiliki keinginan mati. Itu benar, ada beberapa pembudidaya yang bahkan berada di pendirian yayasan 5 meridian di kota Suantian. Orang biasa manapun dapat menghapus seluruh kelompok mereka. Chow Wanli juga sangat nyaman. Meminum seteguk minuman keras, dia tampak mabuk saat dia bersendawa dengan napasnya yang seperti alkohol ke wajah Ji Chengtian. Meskipun Ji Chengtian terlihat agak mengerikan, dia menghela nafas panjang dan menahannya. Mencibir, Chow Wanli bertanya, sudah sebulan sejak kita memasuki medan perang kuno. Apakah kalian sudah mendapatkan meridian unlocking elixir? Ji Chengtian menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Tidak. Pada kenyataannya, masing-masing dari mereka memiliki meridian unlocking elixir di tas penyimpanan mereka. Namun, mereka pasti akan terbunuh jika mereka mengakuinya sekarang. Sangat bagus. Chow Wanli mengangguk dan berkata tanpa ekspresi, serahkan tas penyimpananmu. Saya akan memeriksanya secara pribadi. Saat dia mengatakan itu, tidak hanya Ji Chengtian, bahkan sedikit gendut dan yang lainnya pun marah. Dia terang-terangan mengintimidasi mereka. Su Zimo tetap diam saat dia berdiri di belakang Ji Chengtian dan menonton dengan dingin. Ji Chengtian menghirup udara dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, rekan Taois, bukankah permintaan itu sedikit berlebihan? Jatuh ke laut. Sebelum Ji Chengtian bisa menyelesaikannya, Chow Wanli menyipitkan pandangannya dan bertanya sambil tersenyum. Mata Chow Wanli bersinar dengan kilatan dingin sebelum dia menyelesaikan ucapannya. Pedang di tangannya menebas leher Ji Chengtian dengan kecepatan yang sangat cepat dengan aura dingin. Tebasan itu benar-benar tanpa peringatan dan penuh dengan niat membunuh. Ji Chengtian telah berkembang pesat setelah bulan pelatihan dan kesadarannya juga meningkat pesat. Sebelumnya, dia samar-samar bisa merasakan niat membunuh Chow Wanli. Namun, dia benar-benar kelelahan karena perjalanan panjang mereka. Karena itu, dia tidak dalam kondisi baik dan reaksinya sedikit lebih lambat. Ketajaman mata pisau tiba dan Ji Chengtian bisa membayangkan tenggorokannya diiris saat kulitnya terasa sedikit perih. Dia tidak bisa tidak meratapi secara internal, disinilah aku mati. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, Ji Chengtian merasakan kekuatan yang luar biasa menariknya ke belakang. Bilah Chow Wanli menyapu tenggorokan Ji Chengtian dan mengiris sedikit kulitnya saat darah merembes keluar, itu adalah pencukuran yang sangat dekat. Jika Ji Chengtian sedikit lebih lambat, tenggorokannya akan dipotong oleh tebasan itu. Bertahan dari sikat itu dari kematian membuat Ji Chengtian berkeringat dingin dan terengah-engah. Dia melihat ke arah Su Zimo di sampingnya dan hendak mengucapkan terima kasih ketika pandangannya mengabur saat sesosok tubuh melintas, Su Zimo sudah pergi. Ledakan. Setelah mengulurkan tangan untuk menarik Ji Chengtian kembali dari tepi kematian, Su Zimo segera memasuki posisi bajak surga strike tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam sekejap, lempengan batu di bawah kakinya meledak dan tanah berguncang. Bangunan-bangunan di kedua sisi jalan bergetar, menyebabkan banyak pembudidaya berseru. Tatapan Su Zimo setajam pisau saat dia mengulurkan jari-jarinya yang terulur dan meraih kepala Chow Wanli seolah-olah dia sedang menelannya. Sebelum Chow Wanli dapat bereaksi setelah melewatkan serangan itu, seseorang dengan aura dingin muncul di belakang Ji Chengtian dan langsung menyerang dengan gerakan membunuh. Telapak tangan besar Su Zimo turun dan suasana menjadi sangat represif sehingga Chow Wanli merasa tercekik. Tanpa waktu untuk berpikir, Chow Wanli menebas mundur pergelangan tangan Su Zimo sebelum yang terakhir bisa menyelesaikan gerakannya. Bilahnya bergetar dan 3 kilatan cahaya bersinar. Itu adalah pedang roh kelas atas. Namun, fisik Su Zimo sangat kuat saat ini dan terlalu sulit bagi senjata roh tingkat tinggi biasa untuk dapat melukainya. Di hadapan pedang Chow Wanli, sikap Su Zimo tetap sama saat dia mengulurkan tangan dan meraih pedang dengan tangan kosong. Dengan gelung dan gemetar, dia meraih pedang ke sisinya. Bersandar, Su Zimo mencengkeram pedang di tangannya dengan erat dan menusuk ke belakang. Darah berkobar dan pedang berlumuran darah keluar dari belakang kepala Chow Wanli. Saat sosok mereka bertukar posisi, kepala Chow Wanli tertusuk dan dia mati di tempat. Sejak awal, Su Zimo tahu bahwa pria ini adalah sosok yang jahat. Itulah alasan mengapa dia langsung menyerang dengan jurus membunuh tanpa belas kasihan. Setelah membunuh Chow Wanli, Su Zimo mengambil langkah ke samping dan bersandar ke pelukan kultivator lain. Orang itu baru saja meletakkan tangannya di atas tas penyimpanannya ketika dia merasakan penglihatannya kabur dan rasa sakit yang berdenyut di dadanya. Tubuhnya terbang tak terkendali saat ia kehilangan kesadaran. Berdebur, gerakan Su Zimo berbeda saat tubuhnya bergoyang, meninggalkan serangkaian bayangan. Mengangkat lengan kirinya dan menggunakan tinjunya sebagai segel, itu turun ke kepala orang lain. Cus otak berceceran, namun mayat orang lain jatuh. Berani, kamu pasti memiliki keinginan mati.
10 pembudidaya aneh yang dibawa Chou Wanli tersadar dan berteriak, mengeluarkan segudang senjata. Kebanyakan dari mereka adalah senjata tempur jarak dekat yang berat. Salah satu dari mereka mengangkat palu raksasa dan menghantam kepala Su Zimo saat angin menderu. Tidak mengelak atau mundur, Su Zimo meninju dan melawan senjata roh orang itu dengan tangan kosong. Palu itu dikirim terbang ke pelukan pembudidaya lain, menyebabkan tulang rusuk yang terakhir patah. Tulang yang patah menusuk ke paru-parunya seperti ujung tombak, menyebabkan orang itu terengah-engah dan tersengal-sengal, jelas bahwa dia tidak akan selamat. Bayangan terjalin di jalan yang panjang saat Su Zimo berkelok-kelok melalui para pembudidaya dalam sekejap dan suara bentrok terdengar. Dalam waktu kurang dari 10 napas, semuanya menjadi sunyi, tidak meninggalkan apapun kecuali mayat di tanah. Eternal Secret King, Chapter 362. Bab 362, 4 bandit berpasangan. Semuanya terjadi terlalu cepat, belum lagi kelompok Chou Wanli yang terlibat dalam pertarungan, bahkan para penonton pun tertegun saat mereka berdiri dengan ekspresi bingung. Setelah sekian lama, keterkejutan melewati mata mereka. Ketika mereka melihat pembudidaya berjubah hijau berdiri di pertumpahan darah, 3 kata terlintas di benak mereka, memutuskan untuk membunuh. Chou Wanli tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyerang lagi setelah melewatkan serangan pertamanya. Kepribadian pria ini memang agak cocok untuk berkeliaran di medan perang kuno. Sayang sekali, seorang kultivator di kerumunan menggelengkan kepalanya. Dengan Chou Wanli mati dan kepribadian pendendam 4 bandit berkuda, kelompok orang ini pasti akan disiksa sampai mati kecuali mereka mencari beberapa sekte besar di kota Suantian untuk mendukung mereka. Meskipun sekte dari faksi teratas tidak takut pada 4 bandit berpasangan, mereka tidak perlu berhubungan buruk dengan 4 bandit berpasangan hanya untuk orang-orang ini. Tidak ada sekte yang ingin menerima mereka. Di jalan yang panjang, ekspresi Su Zimo tenang saat dia berbalik dan berkata dengan lembut, "Ayo tinggalkan tempat ini dulu." Ji Chengtian dan yang lainnya mengangguk. Sekarang, mereka telah menyadari juga. Di medan perang kuno, di kota Suantian, tidak ada ruang untuk logika atau aturan, ini adalah dunia tempat yang terkuat bertahan. Tempat yang kejam penuh dengan pertumpahan darah. Jalanan penuh dengan noda darah yang masih basah, seolah memberitahu semua orang bahwa pembantaian baru saja terjadi. Pertempuran bisa terjadi kapan saja dan pembudidaya lain hanya akan menonton pertunjukan tanpa niat membantu. Menunjukkan kelemahan di tempat seperti itu hanya akan menyebabkan musuh mengambil keuntungan dari mereka. Kerumunan di jalan memberi jalan ketika para pembudidaya memandang kelompok Su Zimo seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Saat ini, hal terpenting bagi Ji Chengtian dan yang lainnya adalah menemukan tempat untuk bermalam sehingga mereka dapat memulihkan energi dan menyembuhkan luka mereka. Bangunan yang terpelihara dengan baik di kota Suantian telah lama diambil alih oleh banyak faksi dan pembudidaya, hanya menyisakan beberapa bangunan genting yang berada di ambang kehancuran. Setelah berjalan beberapa saat, rombongan Su Zimo menemukan sebuah rumah bobrok di sudut jalan. Itu tidak tepat untuk menyebutnya rumah besar. Lagi pula, dinding di sekitar mansion sudah runtuh, hanya menyisakan beberapa dinding yang rusak. Halaman itu ditumbuhi rumput liar dan beberapa rumah yang tersisa berantakan. Mari kita istirahat di sini untuk malam ini. Su Zimo tahu betul bahwa mereka tidak akan bisa menemukan tempat yang bagus bahkan jika mereka terus mencari. Selain itu, Ji Chengtian, Leng Rou, dan yang lainnya benar-benar kelelahan dan tidak cocok untuk dibawa keluar. Bro, istirahat dulu. Saya akan berjalan-jalan dan mencari tahu lebih banyak tentang latar belakang kota Suantian. Sedikit gemuk mendekat dan berbisik. Baiklah, berhati-hatilah. Su Zimo mengangguk. Sedikit lemah telah mengembangkan teknik tempering tubuh sebelumnya dan jauh lebih kuat dari Ji Chengtian, Leng Rou dan yang lainnya dalam hal fisik. Selain itu, dia terlihat gemuk dan ramah. Bijaksana dalam caranya dan waspada, Su Zimo tidak mengkhawatirkan keselamatan si kecil gendut. Hati setiap orang terasa berat di lingkungan yang benar-benar asing ini. Meskipun kota Suantian dapat menangkal burung, binatang buas, dan makhluk hidup purba di luar, itu tidak dapat melindungi mereka dari keserakahan di hati para pembudidaya dan itu bahkan lebih menakutkan daripada binatang iblis di luar. Tidak ingin membebani Su Zimo, Ji Chengtian dan yang lainnya ingin memanfaatkan waktu dengan baik untuk memulihkan tenaga dan menyembuhkan luka mereka. Segera, sedikit lemak kembali. Bro, aku sudah bertanya-tanya. Sedikit gemuk mengerutkan bibirnya dan berkata dengan suara yang dalam, ada beberapa faksi teratas yang hidup berdampingan di kota Suantian. Ada istana kaca dari sekte abadi, sekte bumi jahat dari sekte iblis, sekte boneka dari 5 doktrin sesat dan sekte eliksir yang dan sekte 1000 derek dari 4 kelompok ortodoks. Ji Chengtian dan yang lainnya mengerutkan kening dalam-dalam dengan ekspresi tegas. Sekte abadi, sekte iblis, kelompok ortodoks, dan doktrin sesat, itu adalah faksi teratas di daratan Tianhuang. Jika mereka tidak berkelana jauh ke medan perang kuno, mereka mungkin tidak akan pernah bertemu faksi teratas ini sepanjang hidup mereka. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Dia belum pernah berinteraksi dengan istana kaca, sekte boneka, sekte eliksir yang, atau sekte 1000 derek. Namun, dia berurusan dengan 7 sekte iblis beberapa tahun yang lalu. Jauh di bawah tanah, Su Zimo bertemu dengan beberapa pewaris iblis dan bahkan membunuh pewaris sekte bumi jahat dengan paksa meskipun melawan 5 dari mereka. Agar adil, pewaris sekte bumi jahat telah mati secara tidak adil dalam pertarungan itu. Jika bukan karena keberadaan formasi kunci roh sehingga ahli waris iblis tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka, Su Zimo pastilah yang mati. Sekarang beberapa tahun telah berlalu, Malevolent Earth Sect pasti telah memilih pewaris iblis baru. Tentu saja, Su Zimo tidak khawatir dikenali oleh orang-orang dari sekte bumi jahat juga. Dalam pertempuran saat itu, kerangka yang kuat menyebabkan seluruh tempat runtuh dengan langkah terakhirnya. Belakangan, Demones Ji menyebutkan bahwa selain mereka berdua, satu-satunya yang selamat adalah 5 ahli waris iblis lainnya. Itu berarti tidak ada seorang pun dari sekte bumi jahat yang pernah melihatnya sebelumnya. Little Fat melanjutkan, di antara mereka, sekte eliksir yang dan sekte 1000 derek lebih lemah dalam hal kekuatan. Eliksir yang sekte adalah sekte pemurnian obat mujarab terbesar di daratan Tianhuang dengan akar kokoh yang ditelusuri kembali ke zaman kuno. Sekte 1000 derek adalah sekte jimat terbesar dan merekalah yang menciptakan alat komunikasi paling umum di dunia kultivasi, burung bangau roh. Mata Su Xiaoning dan Leng Rou berbinar ketika mereka mendengar asal muasal eliksir yang sek dan Tousan Kren Sek. Jika mereka bisa bergabung dengan kedua sekte itu untuk berkultivasi dan menyempurnakan ramuan dan jimat, mereka pasti bisa melangkah lebih jauh di jalur kultivasi mereka. Ji Chengtian mengangguk, karena mereka adalah kelompok yang tidak ortodoks dan berspesialisasi dalam penyempurnaan eliksir serta pembuatan jimat, wajar saja jika kekuatan mereka relatif lebih lemah. Namun, eliksir Refinement Masters dan Talisman Masters pasti akan ditemani oleh orang-orang kuat. Meneguk, sedikit gemuk berkata perlahan dengan ekspresi tegas, selain mereka, ada faksi lain di kota Suantian yang bahkan faksi-faksi itu tidak ingin memprovokasi, 4 bandit berpasangan.
Hati Ji Chengtian dan semua orang tenggelam ketika mereka mendengar itu. Apakah mereka terkait dengan para pembudidaya di gerbang utara? Ji Chengtian bertanya dengan cemberut. Lemak kecil mengangguk. Pemimpin kelompok orang yang dibunuh oleh Bro disebut Chou Wanli. Dia adalah bawahan yang kompeten dari 4 bandit berpasangan. Apa latar belakang dari 4 bandit berkuda sehingga bahkan sekte abadi dan iblis pun tidak mau memprovokasi mereka? Si Jian bertanya. Little Fat menjawab, kekuatan 4 bandit berkuda jelas lebih lemah dari sekte super seperti Istana Kaca dan sekte Bumi Jahat. Namun, dikatakan bahwa mereka sangat kejam dan bawahan mereka semuanya adalah penjahat. Meskipun Glass Palace dan Malevolent Earth sekte pasti bisa keluar sebagai pemenang dalam pertempuran, mereka pasti harus menderita kerugian besar. Itulah alasan mengapa 4 bandit berpasangan dan beberapa faksi top saat ini selaras. Ketika mereka mendengar itu, Ji Chengtian dan yang lainnya bingung dan tampak mengerikan. Ini berarti ada kemungkinan besar bahwa mereka dapat dibunuh kapan saja di dalam kota Suantian karena menyinggung faksi semacam itu, bahkan lebih berbahaya di dalam kota daripada di luar. Little Fat berkomentar, Bro juga tidak sepenuhnya bisa disalahkan atas masalah ini. 4 bandit berkuda berada dalam bisnis membunuh dan merampok orang lain sejak awal. Untuk pembudidaya yang melewati gerbang utara, jika mereka lemah atau tidak memiliki latar belakang, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Ini adalah sekelompok orang jahat dan jahat yang senang membunuh orang lain. Bahkan jika Anda menyerahkan semua harta di tas penyimpanan Anda, tidak ada jaminan bahwa Anda akan keluar hidup-hidup. Pada saat itu, sedikit lemak menghela nafas. Saya mendengar bahwa sudah ada 1000 pembudidaya yang mati di tangan 4 bandit berkuda selama sebulan terakhir. Kilatan dingin berkedip melalui tatapan sempit Susimo. Eternal Secret King, Chapter 363. Bab 363, Kebuntuan. Su Xiaoning sedikit mengernyitkan alisnya. Karena 4 bandit berkuda sangat jahat, mengapa tidak ada orang dari sekte abadi yang tampil untuk menegakkan keadilan? Dalam benaknya, sekte abadi berkewajiban untuk membunuh kejahatan dan menegakkan keadilan, bagaimana mereka bisa berdiri di pinggir? Ji Chengtian menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang namanya pejuang yang benar di dunia kultivasi dan itu sama untuk mereka yang ada di sekte abadi. Keabadian dan iblis hanya berbeda dalam hal dao yang mereka cari. Itu benar, tak satu pun dari para pejuang itu yang bisa berumur panjang, Little Fat mengangguk. Leng Rou menambahkan, umat Buddha hidup dengan welas asih dan berbicara tentang memurnikan massa. Namun, lihatlah jumlah biksu yang melewati kota Suantian, namun, tidak satu pun dari mereka yang datang untuk mencoba dan memurnikan 4 bandit berkuda yang jahat. Tiba-tiba, Su Simo berbicara, apa budidaya 4 bandit berkuda? Sedikit gendut menjawab, pemimpin mereka, Chai Li, berada di 7 meridian pendirian yayasan sementara 3 lainnya, Lang Tan, Humeng dan Bao Yunfeng berada di 6 meridian pendirian yayasan. Dikatakan bahwa mereka tumbuh dengan meminum susu dari sisa-sisa binatang purba dan tinggal di hutan selama bertahun-tahun, mendominasi tempat itu sambil membangun tubuh mereka. Setiap dari mereka sangat kuat dan sebanding dengan binatang iblis. Mendengar itu, jantung Su Zimo berdetak kencang. Pendirian yayasan 7 meridian. Mereka akhirnya menemukan penggarap pendirian yayasan 7 meridian di kedalaman medan perang kuno. Kekuatan Su Zimo saat ini dapat menekan ke 6 meridian yayasan pendirian penggarap baik itu melalui teknik budidaya keabadian atau pertempuran jarak dekat. Namun, dia tidak percaya diri terhadap 7 penggarap pendirian yayasan meridian tanpa menggunakan kekuatan ki darahnya. Lagi pula, wilayah kultivasinya hanya di 4 meridian yayasan pendirian dan dia belum mencapai penguasaan yang lebih rendah dari bagian pembersihan lubang untuk mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari hutan belantara besar dengan lubang mulut dan matanya belum dibersihkan. 8 meridian semakin sulit untuk dibuka. Relatif, jarak antara meridian selanjutnya juga lebih lebar. Di permukaan, penggarap pendirian yayasan 7 meridian hanyalah 1 meridian di atas penggarap pendirian yayasan 6 meridian. Namun, perbedaan kekuatannya eksponensial. Bahkan jika lusinan dari 6 penggarap pendirian yayasan meridian bergabung, mereka mungkin tidak cocok untuk penggarap pendirian yayasan 7 meridian. Pada akhirnya, jika seseorang membuka 8 meridian, perbedaannya akan menjadi lebih signifikan. Jika 4 bandit berpasangan memiliki 7 meridian yayasan pendirian penggarap di antara mereka dengan fisik seperti binatang iblis dan berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat, bahkan Su Zimo akan kesulitan menghadapinya. Ada keheningan yang lama di mansion. Beberapa saat kemudian, sedikit gemuk melanjutkan, namun, saya mendengar bahwa Bao Yunfeng, nomor 4 dari 4 bandit berpasangan, adalah satu-satunya di kota Suantian saat ini. 3 lainnya telah keluar dan mungkin baru kembali beberapa hari kemudian. Kelompok Su Zimo berada dalam posisi pasif dalam situasi saat ini. Sekarang malam telah turun, mereka akan dihadapkan dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dan makhluk hidup purba jika mereka melarikan diri dari kota Suantian. Selain Su Zimo, sisanya kemungkinan besar akan hancur. Namun, jika mereka terus tinggal di kota, 4 bandit berkuda pasti tidak akan membiarkan mereka bertahan malam mengingat sifat pendendam yang terakhir. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar tidak seperti biasanya saat suara derap bergemuruh seperti guntur dari jauh. Itu menuju ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Menjauhlah, mereka dari 4 bandit berpasangan. Kerumunan itu berantakan karena jeritan bisa didengar. Beberapa pembudidaya yang tidak bisa mengelak tepat waktu diinjak-injak menjadi lumpur daging tanpa ada mayat yang tersisa. Pemimpin mereka tampaknya adalah Bao Yunfeng. Itu dia, mengingat binatang sisa kuno, Cloud Seeking Leopard, yang dia tunggangi, tidak salah lagi. Tidak jauh dari sana, awan debu mengepul dengan bau darah yang menusuk. Seorang pria berotot, tinggi dengan rambut hitam yang menutupi bahunya, memimpin gerombolan itu dengan tatapan tajam dan kejam. Di bawah pria itu ada macan tutul besar dan ganas. Itu memiliki cakar yang tajam dan tubuhnya ditutupi bulu lebat yang memiliki pola seperti awan. Berkilauan dalam kegelapan, matanya bersinar dengan sinar dingin. Seekor binatang purba yang tersisa, macan tutul pencari awan. Apa yang telah terjadi? Mengapa mereka begitu marah? Apakah kamu tidak mendengar? Lusinan pembudidaya di bawah 4 bandit berkuda dibunuh oleh orang luar di gerbang utara. Siapa yang bisa begitu berani? Beberapa orang yang duduk di sana. Saya mendengar bahwa pembudidaya berjubah hijau adalah orang yang membunuh mereka. Ada beberapa pembudidaya yang menunjuk ke mansion. Keributan sebesar ini langsung menarik perhatian banyak pembudidaya. Meski sudah malam, jumlah pembudidaya yang berkumpul berangsur-angsur bertambah. Di sebuah gedung berlantai 2 tidak jauh dari sana, seorang pemuda tampan berbaju putih duduk di dekat jendela. Di belakangnya adalah seorang lelaki tua, berdiri dengan tangan tertunduk. Pemuda tampan itu memegang kipas lipat dan wajahnya seperti lukisan. Dengan kulit halus dan halus, dia memiliki keanggunan yang tak terlukiskan.
Pada saat itu, melihat bahwa hari sudah larut, pria berjubah putih itu baru saja berdiri dan hendak pergi ketika dia melihat apa yang sedang terjadi. Karena penasaran, dia mau tidak mau bertanya, "Paman Liang, apa yang terjadi di sana?" Pria tua di belakang pria berjubah putih menjawab, "Saya mendengar bahwa kultivator berjubah hijau membunuh Chou Wanli." Oh, pria berjubah putih itu mengejek dengan dingin. "Chou Wanli, bunuh yang bagus. Seseorang yang begitu jahat seharusnya sudah mati sejak lama." Meski nadanya dingin, suara pria berjubah putih itu sangat menenangkan. "Tuan muda, ayo pergi. Tidak ada yang bisa dilihat di sini. Beberapa dari mereka pasti sudah mati sekarang karena Bao Yunfeng telah membawa begitu banyak orang bersamanya." Pria tua itu membungkuk. "Tidak apa-apa." Melambaikannya, pria berjubah putih itu berkata, "Ayo kita lihat dulu." Dengan itu, dia membuka kipas lipatnya dan duduk sekali lagi. Berbalik sedikit, dia memperlihatkan lehernya yang ramping dan putih saat tatapannya yang cerah tertuju pada wajah halus di rumah yang rusak itu. Ratusan pembudidaya berlari dalam kegelapan dengan ekspresi mengancam dan aura ganas. Kilatan dingin senjata roh bersinar mengganggu di bawah sinar bulan. Pada saat ini, Ji Chengtian dan yang lainnya baru saja beristirahat untuk waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Tubuh mereka masih sakit, tapi musuh mereka sudah mengetuk pintu. Apa yang harus kita lakukan? Semua orang memandang ke arah Su Zimo tanpa sadar. Su Zimo dalam posisi lotus, masih beristirahat dan memulihkan diri. Night Spirit tergeletak di tanah. Bahkan tanpa mengangkat kepalanya, matanya yang hitam pekat tersembunyi di malam hari saat ia melirik sekilas ke sisa binatang kuno, macan tutul pencari awan. Saat Bao Yunfeng melangkah ke halaman, Su Zimo tiba-tiba membuka matanya dan terangkat dari tanah. Bao Yunfeng telah memimpin lebih dari 100 penjahat untuk menyerang. Aura mereka begitu menakutkan sehingga para pembudidaya di sekitarnya merasa merinding. Namun, aura mengerikan lainnya meledak saat Su Zimo membuka matanya dan berdiri. Seolah-olah badai telah dipicu, melolong dan memancar dengan ganas. Sendirian, Su Zimo berdiri tak bergerak di tempat dan tubuhnya tampak rapuh. Namun, auranya tidak lebih lemah dari kelompok Bao Yunfeng. Aura kelompok Bao Yunfeng menyerupai badai darah. Namun, apa yang berdiri di belakang Su Zimo menyerupai gunungan mayat dan lautan darah. Tidak jauh dari sana, di lantai 2, pria tua bernama Paman Liang berseru sedikit saat melihat itu. Mata pria berjubah putih itu juga bersinar dengan penuh minat. Eternal Secret King, Chapter 364. Bab 364 Pantang Menyerah. Dua aura besar dan berbeda bertabrakan tanpa terlihat di dalam lubang, menyebabkan rumput liar di halaman hancur menjadi bubuk, udara sepertinya sudah pengap. Perang akan pecah. Ji Chengtian dan yang lainnya menyaksikan adegan itu dengan telapak tangan berkeringat, merasa seolah jantung mereka akan berhenti berdetak. Orang-orang sebelum mereka sangat berbeda dari para pembudidaya di perbatasan medan perang kuno. Ini semua adalah penjahat yang lebih kuat, lebih kejam, dan tak kenal takut. Satu bentrokan sudah cukup bagi mereka untuk dimusnahkan. Tidak ada yang bisa membayangkan besarnya tekanan yang dialami Su Zimo melawan keganasan seperti itu. Namun, tak seorang pun, termasuk para pembudidaya yang menonton, bisa melihat jejak ketakutan di mata Su Zimo. Dia tenang dan acuh tak acuh. Tidak kusangka dia bisa tetap tanpa ekspresi dalam keadaan seperti itu. Orang itu memiliki hati yang kuat. Terus, itu tidak akan mengubah hasilnya. Dia akan mati hari ini kecuali dia adalah penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian. Saya mendengar bahwa dia hanya di 4 Meridian Yayasan Pendirian. Bao Yunfeng tiba tidak jauh dari mansion dengan mengendarai Cloud Seeking Leopard. Saat dia menatap Su Zimo, kilatan di matanya semakin kuat. Iya. Tiba-tiba, Bao Yunfeng bertepuk tangan dan mengangguk berulang kali dengan gembira. Bagus, bagus. Semua orang bingung, tidak mengerti apa yang dimaksud Bao Yunfeng dengan itu. Sesaat kemudian, Bao Yunfeng berkata, pria berjubah hijau yang terlihat terpelajar, kaulah yang membunuh Chou Wanli. Saya, Su Zimo mengakuinya tanpa ragu dengan nada tenang. Fufu, tiba-tiba, Bao Yunfeng tertawa dan berkata dengan santai, awalnya motifku adalah menangkapmu hidup-hidup dan menyiksamu perlahan. Saya punya banyak metode untuk membuat seorang pria mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Namun, dengan sedikit jeda, Bao Yunfeng mengubah topik pembicaraan. Aku tiba-tiba berubah pikiran. Semua orang tercengang. Ji Chengtian dan yang lainnya juga tercengang, tidak mengerti apa yang dimaksud Bao Yunfeng. Di lantai 2, pria berbaju putih mengerutkan kening sambil berpikir keras. Ekspresi Su Zimo acuh tak acuh saat dia memandang Bao Yunfeng dengan tenang tanpa menjawab, menunggu yang terakhir menjelaskan. Ekspresi kekaguman melintas di mata Bao Yunfeng. Awalnya, saya pikir Anda hanyalah seorang kultivator yang ceroboh. Sekarang, saya tidak bisa tidak mengakui bahwa Anda cukup berkarakter. Chou Wanli tidak mati sia-sia. Aku akan memberimu kesempatan. Ikuti saya dan saya akan membiarkan masa lalu berlalu. Ketika mereka mendengar itu, keributan terjadi di kerumunan. Sungguh beruntung, hidup orang itu benar-benar sulit untuk keajaiban muncul. Sepertinya Bao Yunfeng benar-benar menjunjung tinggi pria ini. Kalau tidak, dia tidak akan membuat keputusan ini. Sepertinya Chou Wanli mati sia-sia. Ini adalah perubahan yang tidak diharapkan oleh banyak pembudidaya. Awalnya, mereka semua mengira Su Zimo pasti sudah mati. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Bao Yunfeng menyukai Su Zimo dan ingin mengambil yang terakhir sebagai bawahan. Kamu berubah pikiran. Tiba-tiba, Su Zimo bertanya. Tertegun sesaat, Bao Yunfeng mengangguk setelahnya. Itu benar, karena Anda baru di kota Suantian, izinkan saya mencerahkan Anda. Saya adalah salah satu dari 4 bandit berpasangan. Di kota Suantian. Sebelum Bao Yunfeng selesai, Su Zimo memotongnya, tapi, aku belum berubah pikiran. Bao Yunfeng menyipitkan pandangannya pada Su Zimo. Apa maksudmu? Mengangkat kepalanya sedikit, Su Zimo menatap Bao Yunfeng tanpa ekspresi dan berkata dengan nada acuh tak acuh, sebelumnya, aku siap membunuhmu. Saya masih. Oleh karena itu, bersiaplah untuk mati. Saat dia mengatakan itu, keributan terjadi. Apakah pria itu gila? Dia benar-benar meminta untuk mati. Ji Chengtian dan yang lainnya diam. Apapun yang terjadi, mereka akan mendukung keputusan Su Zimo. Meskipun mereka bukan pejuang yang saleh, tidak ada dari mereka yang ingin menjadi bawahan penjahat seperti 4 bandit berkuda. Namun, jika mereka yang berada dalam situasi hidup dan mati ini, mereka mungkin memilih untuk tunduk dan bertahan. Mereka tidak akan bisa tetap setia pada hati mereka dan tidak mundur seperti Su Zimo. Dia memiliki semangat tak kenal takut. Di lantai 2, mata pria berjubah putih itu bersinar terang saat dia melihat kultivator berjubah hijau di bawah, ingin melihat melalui yang terakhir.
Di halaman. Setelah mendengar itu, Bao Yunfeng tertegun sesaat sebelum tertawa terbahak-bahak. Fufu, hahaha. Meskipun Bao Yunfeng tertawa, niat membunuh di matanya semakin meningkat dan hampir bersifat jasmani. Sebagai salah satu dari 4 bandit berkuda, dia hampir tak terbendung di kota Suantian dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Namun, sekarang ada seseorang yang muncul entah dari mana membunuhnya. Memang, aku tidak salah tentangmu. Tatapan Bao Yunfeng dingin saat dia melompat turun dari Cloud Shaking Leopard dan berjalan perlahan menuju Susimo. 6 meridian roh bersinar di bawah jubahnya saat energi roh menyembur dengan kuat. Pendirian Yayasan 6 Meridian, tidak ada yang ikut campur. Teriak Bao Yunfeng sebelum menyeringai mengancam pada Susimo. Aku akan membunuhmu secara pribadi. Sebelum dia selesai berbicara, dua bayangan melesat ke arah yang berlawanan. Sambil menjabat tangannya, dua belati dingin meluncur keluar dari lengan baju Bao Yunfeng. Mereka sangat tajam dan bersinar dengan 4 lampu roh. Senjata roh tingkat tertinggi. Tak satu pun dari pembudidaya di perbatasan medan perang kuno memiliki senjata roh tingkat tertinggi. Namun, di kota Suantian, Bao Yunfeng langsung mengungkapkan 2 di antaranya. Berdebur, jalin tangannya, Bao Yunfeng menusuk kedua belati ke arah tenggorokan Susimo dengan kecepatan yang sangat cepat. Pencekikan kedua belati itu bahkan secara samar-samar menyegel semua sudut serangan Susimo. Pertarungan jarak dekat adalah yang paling berbahaya dan salah langkah dapat menyebabkan kematian seseorang. Ketajaman senjata roh tingkat tertinggi sudah cukup untuk mengancam Susimo. Tidak berani ceroboh, Susimo tidak langsung mengulurkan tangan dengan tangan kosong. Dia menyelipkan kakinya ke samping untuk menghindari dua belati yang masuk. Sebenarnya, Susimo bisa saja memanggil Blood Quencher untuk pertarungan langsung. Namun, Blood Quencher adalah senjata roh yang sempurna dan mudah bagi pembudidaya lain untuk mengingininya, yang mengarah ke pertempuran tanpa akhir. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, Susimo tidak akan menggunakannya dengan santai di dalam kota Suantian. Langkah sampingnya menghindari gerakan membunuh Bao Yunfeng dan dalam sekejap, serangkaian bayangan tertinggal saat dia menyerang dengan telapak tangannya dengan kecepatan yang lebih cepat. Telapak tangan itu memiliki kekuatan yang sangat besar saat jari-jarinya yang terulur mencakup segalanya seolah ingin merobek dunia. Palem yang pecah dari tanah. Kelopak mata Bao Yunfeng berkedut kaget saat dia menyadari kecepatan Susimo dan merasakan kekuatan serangan telapak tangannya. Orang ini terlalu cepat dan kuat. Seketika, Bao Yunfeng menyadari bahwa jika dia tidak memiliki 2 senjata roh tingkat tertinggi itu, dia tidak akan bisa menandingi Susimo dalam hal kekuatan. Dalam sekejap, Bao Yunfeng menenangkan diri saat dia berteriak dengan tatapan dingin, serangan yang bagus. Mengangkat belatinya, Bao Yunfeng menusuk ke arah telapak tangan Susimo sambil menusukkan belati lainnya dengan bersih ke arah jantung Susimo. Tusukan itu sangat tidak jelas tapi itu adalah gerakan membunuh. Jika Susimo maju setengah langkah lagi, itu sama dengan mengirim dadanya ke belati Bao Yunfeng. Jika itu orang lain, menghindari serangan balik Bao Yunfeng pada waktunya sudah dianggap kebetulan. Namun, ini adalah Susimo yang memiliki persepsi roh dan fisik yang tak tertandingi. Susimo yang belum pernah menderita satupun kekalahan dalam pertarungan jarak dekat. Eternal Secret King, Chapter 365. Bab 365, Pencekikan. Para pembudidaya di sekitarnya menahan napas dan melihat kedua sosok yang berkibar di medan perang tanpa mengedipkan mata. Mereka berdua bertarung dengan cepat dan bayangan mereka berpotongan dengan kecepatan yang memusingkan. Kemenangan bisa diputuskan dalam satu kedipan. Four Mounted Bandit semuanya adalah kultivator bertemperamen tinggi dan berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat. Di antara mereka, spesialisasi Bao Yunfeng adalah kecepatan dan ketangkasannya. Di tangannya, belati tajam itu seperti jarinya dan sangat sulit untuk ditangani karena berasal dari sudut yang rumit. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya telah mati di bawah belatinya. Di medan perang, kecepatan Divine Steed Flating sangat cepat. Saat dia hendak membanting belati Bao Yunfeng, mata Susimo berbinar dan dia mengubah gerakan, memasuki posisi langkah bajak langit. Dengan satu langkah, dia menginjak tanah dan menghentikan sosoknya. Ledakan, kaki Susimo mendarat di tanah dan lempengan batu di jalan panjang terbelah, menciptakan jurang yang sangat besar. Awan debu berterbangan ke udara dan seluruh tempat berguncang. Dengan langkah bajak surga, aura Susimo meningkat seolah-olah dia ingin merobek langit. Terperangkap lengah, lutut Bao Yunfeng tertekuk dan dia kehilangan keseimbangan saat pupilnya menyempit. Mereti, tendon dan tulang Susimo berdering saat tubuhnya mengembang. Seperti dewa kuno, dia mengulurkan tangannya yang besar yang terlihat lembut dan lemah, menerjang ke arah dua belati yang masuk. Kumparan dan gemetar. Bao Yunfeng menjerit saat telapak tangannya terbuka. Darah menetes dari tangannya dan kedua belati terbang menjauh. Semua orang terkejut ketika mereka melihat itu. Seberapa kuat fisik pria itu untuk bisa menerbangkan kedua senjata roh kelas tertinggi Bao Yunfeng dengan tangan kosong. Tidak baik, Bao Yunfeng terkejut dan berpikir sendiri. Namun, reaksinya sangat cepat saat dia segera mundur. Mengambil jimat perlindungan dari tas penyimpanannya, dia menghancurkannya di tempat dan berbalik untuk kabur. Mencoba melarikan diri, Susimo mendengus dingin saat niat membunuh melonjak di matanya. Jika dia membiarkan Bao Yunfeng melarikan diri ke kerumunan, Susimo tidak akan bisa membunuh pria ini jika dia dihadang oleh ratusan penjahat aneh. Dengan kedipan tubuhnya, kaki Susimo tenggelam ke dalam lumpur sebelum meledak. Dia menutupi 10 kaki dengan satu langkah dan menyusul Bao Yunfeng dalam beberapa langkah, meluncurkan pukulan ke tengkorak yang terakhir. Ledakan, pembuluh darah di tinjunya terbuka dan membengkak hingga 2 kali ukurannya. Itu seperti segel hijau hitam besar yang mengeluarkan bau darah saat turun dengan aura perkasa. Mengaum, Cloud Shaking Leopard bereaksi lebih cepat daripada pembudidaya. Saat ia merasakan krisis tuannya, ia meraung marah saat bulunya berdiri tegak. Memancarkan ki iblis yang tebal, ia memamerkan taringnya dan menerjang ke arah Susimo dengan ganas. Kekuatan binatang sisa kuno di puncak yayasan pendirian sudah cukup untuk menimbulkan ancaman bagi Susimo. Jika dia dipukul, fisik Susimo juga tidak akan mampu menghadapinya dan dia akan terluka atau bahkan mati. Namun, ekspresi Susimo tidak berubah karena dia telah melihat bayangan hitam melintas. Dia terus meninju ke arah kepala Bao Yunfeng menggunakan tinjunya seperti cap. Saat cakar macan tutul pencari awan hendak mencapai Susimo, bayangan berotot menabrak dengan kecepatan yang lebih cepat. Bang, bang, dua poni terdengar pada waktu yang hampir bersamaan. Cloud Shaking Leopard dikirim terbang oleh bayangan hitam dan awan debu mengepul ketika dua tubuh perkasa mendarat di tanah. Macan tutul pencari awan menjerit sedih. Bayangan hitam berdiri dan cakarnya yang dingin dan berkilauan menjulur tanpa suara, mereka telah membuat beberapa lubang di tubuh macan tutul pencari awan dan darah menyembur keluar. Ini tidak lain adalah Night Spirit yang tergeletak di samping.
Dengan kedok malam, sisik Night Spirit bersinar dengan kilau dingin. Matanya gelap dan misterius, memancarkan aura pembunuh yang membuat bulu kuduk merinding. Macan tutul pencari awan meronta dan ingin berdiri saat ia membuka mulutnya dan menggigit tenggorokan Night Spirit. Bagaimanapun, ini adalah sisa binatang purba, masih ada kekuatan untuk serangan terakhir meskipun lukanya parah. Ekor Night Spirit bergoyang-goyang. Sebuah bayangan hitam melintas. Puff, seperti tombak hitam pekat, ekor Night Spirit menusuk kepala Cloud Seeking Leopard, masuk dari mulut dan keluar dari belakang kepalanya. Seekor binatang buas purba, macan tutul pencari awan, baru saja mati di tempat. Pada saat yang sama, di sisi lain, stempel hijau hitam raksasa Su Zimo turun dan menghancurkan jimat perlindungan Bao Yunfeng, mendarat di punggung Bao Yunfeng dengan momentum yang tersisa. Berdengung, 4 lampu roh bersinar dari punggung Bao Yunfeng saat baju besi bagian dalam yang terbakar terungkap. 4 pola roh, itu adalah senjata roh pertahanan kelas tertinggi. Meski kekuatan pukulan Su Zimo hebat, lebih dari setengahnya berkurang karena jimat pelindung. Tepat setelah itu diblokir oleh senjata roh pertahanan kelas tertinggi dan Bao Yunfeng hampir tidak menerima kerusakan saat dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri ke depan. Bao Yunfeng tertawa dan berteriak, kamu hampir tidak membunuhku. Dia tidak mendengar jawaban Su Zimo setelah mengatakan itu. Sebaliknya, niat membunuh di belakangnya meningkat, seolah-olah binatang buas yang menakutkan mengejarnya. Secara naluriah, Bao Yunfeng berbalik dan melirik ke belakang. Pandangan tunggal itu membuatnya takut. Su Zimo menggunakan Divine Stick Flating dan serangkaian bayangan muncul di kehampaan di belakangnya, jarak di antara mereka berkurang dengan cepat dan Su Zimo hampir mencapainya. Pergi. Para penjahat yang dibawa Bao Yunfeng bersamanya menyadari apa yang terjadi saat mereka buru-buru memanggil pedang terbang mereka dan menikam ke arah Su Zimo. Seketika, pedang Qi memenuhi udara dan lampu roh bersinar terang. Pang, pang, pang. Menurunkan tubuhnya, Su Zimo hampir tergeletak di tanah saat dia meluncur ke depan. Tulang dan tendon di tubuhnya berdering bersamaan dengan suara gemetar. Saat dia merentangkan tangannya, tubuhnya memanjang dan menyerupai anaconda. Lengan Su Zimo mendarat di pinggang Bao Yunfeng dan dia melilitnya dengan lemah. Semua pedang terbang meleset. Pada saat itu, Su Zimo hampir seluruhnya menempel di tubuh Bao Yunfeng. Lemah dan tanpa tulang, dia melingkari tubuh yang terakhir dengan mata dingin. Di lantai 2, pria berjubah putih menutup matanya tanpa sadar. Seolah-olah dia menyaksikan seekor anaconda melilit tubuh Bao Yunfeng. Menghirup dalam-dalam, tendon anaconda berdenyut dan dagingnya mengembang dengan kecepatan yang terlihat. Pria berjubah putih itu menarik napas dalam-dalam dan melihat ke bawah lagi. Retakan, retakan, retakan. Tangan Bao Yunfeng diikat saat dia berdiri terpaku di tanah dengan suara tulang retak berdering dari tubuhnya yang terjepit. Meskipun senjata roh pertahanan kelas tertinggi bisa bertahan melawan ketajaman senjata dan melunakkan benturan, itu tidak bisa menahan pencekikan kompresional semacam ini. Anaconda mencekik, mata Bao Yunfeng merah dan melotot saat lidahnya menjulur, berubah menjadi warna ungu yang menakutkan. Dari kedalaman tenggorokannya, dia serak. Ratusan penjahat aneh terkejut melihat pemandangan itu dan membeku di tempat. Pada saat itu, Su Zimo dan Bao Yunfeng terjerat bersama. Jika mereka menyerang, ada kemungkinan besar mereka akan melukai Bao Yunfeng alih-alih menyelamatkannya. Guyuran, suara gemuruh darah bergema dari tubuh Su Zimo seperti tsunami yang mengerikan. Mati. Dia berteriak dan tubuhnya mengembang sekali lagi saat ototnya membengkak. Meledak dengan kekuatan luar biasa, Bao Yunfeng terjepit menjadi kabut darah. Salah satu dari 4 bandit berkuda telah meninggal di kota Suantian.